Kalau ditanya apa satu hal yang penting banget yang hubungannya sama dunia entrepreneurship, ada satu kalimat yang selalu saya pegang selama saya terus bangun bisnis dan membesarkan Gratio, lalu bisnis-bisnis saya yang lain juga membantu para pemilik bisnis lain. Saya ingat kalimat ini dan saya mau bagikan di sini. Kalimatnya bilang begini. Coach, sehat-sehat Coach? Ya, sehat luar biasa, selalu disayang Tuhan. Edo gimana kabarnya? Amin, amin. Sama-sama Coach, juga sehat juga. Semoga juga ada Tikers yang sedang nonton sekarang juga sedang sehat-sehat saja buat yang kalian saat ini mungkin sehat-sehat jiwa raganya tapi kantongnya kurang sehat. Nah, kita belajar nih sama Coach Yohanes biar kantongnya bisa sehat ya, The Tikers. Saya punya riset mengenai pencapaian yang dilakukan oleh Coach Yohanes, yaitu menjadi salah satu business coach terbaik di tingkat dunia di top 100 business coach ya coach ya. Dan semuanya Ya, itu tentu tidak dilakukan dengan instan. Ada banyak sekali keringat dan darah pastinya yang sudah dikorbankan oleh coach tadi, seperti yang tadi disebutkan bahwa sudah siapkah berkorban untuk mencapai apa yang kita inginkan tadi. Nah, saya pengen tanya buat Coach Yohanes, apa sih satu hal penting yang mengubah seorang Yohanes G. Pauli itu menjadi seorang entrepreneur sejati? Mungkin dari sini Detikers, teman-teman Detikers yang sudah sekarang sedang menonton bisa bisa belajar begitu coach. iya, iya, iya. Itu pertanyaannya berat tapi penting tuh ya. Satu hal, Ya, satu saja yang satu paling. hal yang membuat ada hari ini. Kalau intinya gini, yang pasti semua karena anugerah Tuhan aja ya bisa ada hari ini gitu kan Betul. ya Edo ya. Karena semua karena kebaikan Tuhan aja bisa ada hari ini buat saya dan keluarga dan buat keluarga kedua saya di Gratio Practical Business Coaching. Tapi kalau ditanya apa satu hal yang penting banget yang hubungannya sama dunia entrepreneurship, ada satu kalimat yang selalu saya pegang Hmm. selama saya terus bangun bisnis dan membesarkan Gratio, lalu bisnis-bisnis saya yang lain juga membantu para pemilik bisnis lain. Saya ingat kalimat ini dan saya mau bagikan di sini. Kalimatnya bilang begini. Definisi entrepreneurs gitu. Ini tentang apa sih entrepreneurs? Seorang entrepreneurs, ini bahasa Indonesianya aja ya langsung ya. Hmm. Seorang entrepreneurs adalah orang yang mau hidup bertahun-tahun dalam hidupnya Hmm. seperti kebanyakan orang banyak tidak mau. Itu kalimat Oke. pertamanya dulu. Ya, kalimat pertamanya. Kalau ada kalimat pertamanya nggak ada kalimat keduanya, jangan jadi entrepreneur. Justru karena ada kalimat keduanya nih ya. Oke, Tapi oke. lihat kalimat, ya, Edo kalimat pertamanya itu bilang berarti kita harus bayar harga. Mana ada sih yang mau Sabtu Minggu tetap masih kerja, kerja sampai malam, pagi bangun duluan, ya kan menukar waktu keluarga. Oh, bayar harga banget itu, ya. Oke. Tapi itu kan kalimat pertama. Yang bikin saya semangat untungnya ada koma. Entrepreneurs adalah, ya, kalimat pertamanya bilang orang yang hidup bertahun-tahun dalam hidupnya seperti kebanyakan orang banyak tidak mau, Hmm. koma. Namun sepanjang hidupnya kemudian bisa hidup seperti kebanyakan orang tidak bisa. Wah, yang kalimat kedua Wah, keren banget kan? Ya sangat nggak sih? mencerahkan ya di kalimat kedua ya. Iya, karena begitu kita bisa bangun 4 kaki mejanya ya ala Gratio dan kemudian bisnis kita bisa profitable autopilot, bisnis bisa terus berdampak buat banyak orang, bisnis bisa terus mencetak uang profitable dan bisnis bisa autopilot. Artinya bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Nah, kalau dalam hidup saya kalau saya boleh sharing, saya bersyukur sekali. Edo, saya bisa jalan-jalan sebelum pandemi, sempat jalan-jalan ke Eropa 5 minggu sama keluarga saya. Seru banget. Bukan soal uangnya, tapi waktunya bisa sama keluarga gitu ya. Berarti Balik sebentar ke Jakarta, lalu kemudian bisa jalan-jalan lagi kemana waktu itu? Ke Australia, hampir 3 minggu. Balik lagi, terus persis sebelum pandemi, saya baru balik hampir 4 minggu ke Amerika jalan-jalan. Tapi bisnisnya jalan terus, berdampak buat orang lain, mencetak uang, dan pemilik bisnis bisa jalan-jalan gitu. Jadi kalimat itulah yang menguatkan saya dan itu pesan saya juga buat para saya juga masih belajar pastinya Edo ya. Kita semua belajar. Saya sih akan belajar terus dan nggak akan pernah selesai belajar tentang betul. entrepreneurship, tentang bangun bisnis dan tentang segalanya. Tapi kalimat itu memperkuat semangat saya bahwa seorang entrepreneur adalah orang yang bertahun-tahun mau hidupnya seperti kebanyakan orang tidak mau, tetapi sepanjang hidupnya kemudian bisa hidup seperti kebanyakan orang tidak bisa.
Luar biasa sekali. Itu harus dicatat Detikers supaya bisa jadi mantra-mantra juga mungkin buat kalian biar bisa Betul. tetap terus semangat mengejar cita-cita yang kalian impikan. Tadi udah Edo, share juga tadi yang sempat disinggung sama Coach Yohanes adalah bagaimana kita apa namanya punya punya apa ya punya motivasi, punya satu pegangan supaya bisa tetap terus bertahan untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Kasih satu pesan kali ya buat Detikers yang saat ini sedang menjalankan usahanya, buat mereka juga yang saat ini masih menjadi pengusaha muda, pengusaha baru di tengah kondisi pandemi, serba keterbatasan, pendapatan yang berkurang, tapi pengen buat keluar jadi pemenang begitu untuk mereka ya, bisa sukses dalam bisnisnya. Coach ya. Yohanes. Ya, Edo. Jadi pesan saya untuk dua tipe orang ya. Satu adalah yang sudah lagi dan sedang bangun bisnis, Ya. mungkin profitable tapi belum autopilot atau bahkan belum profitable gitu ya. Sama satu lagi orang-orang yang di hatinya Tuhan taruh pengen jadi entrepreneurs, ingin jadi entrepreneurs tapi Hmm. belum gitu ya. Pesan saya simple. Pesan saya adalah yang pertama adalah dream big, bermimpilah besar dulu. Ya. Karena banyak orang dream big, banyak yang dream big, tapi ternyata lupa langkah kedua. Begitu kita dream big, karena kalau kita nggak dream big, kita nggak mulai-mulai. Dream big dulu, berpikir besar dulu gitu ya. Habis itu langkah keduanya apa? Start small. Oke. Bermulailah dengan kecil dulu. Gitu kan? Nah, kenapa orang nggak mulai? Ada 3 langkah nanti. Tapi yang dua ini, kenapa orang tidak mulai-mulai? Buat Anda yang belum, yang mau jadi entrepreneur tapi belum mulai-mulai. Kenapa? Karena dream big-nya ada, tapi mau startnya start big. Gitu loh Edo. Gimana start big? Orang start mah pasti small gitu kan ya. Nah Ya kenapa benar. orang nggak mulai-mulai? Karena selalu Ada yang untuk small dream. membuka pintu yang besar sekalipun butuh kunci yang kecil sekali ya Coach ya. Betul banget. Edo bijak banget tuh. Betul banget itu. Bener, metafora yang sangat Ya. baik. Ya kan? Nah, jadi intinya dream big, tapi start small. Nah, banyak orang salah dulu di 2 langkah ini. Ada yang no dream, ya no start gitu. Nggak ada dream ya kapan mulainya gitu kan. Apa yang mau dimulai orang? Lu Ya. gimana lu? Hidup lu 5 tahun lagi? Gua mah nge-flow aja Jack gitu kan ya. Nge-follow Gini-gini lagi. aja gitu. Ya Oke, oke. jangan. Nah, ingat ya. Jadi 3 langkah. Dream big, start small. Yang ketiga, move fast, bergerak dengan cepat. Oke. Jadi begitu mimpinya besar tapi mulainya kecil, begitu ketemu dari kecil itu mulai ketemu cara-caranya praktis bisa bikin semakin profitable dan autopilot pada skalanya, boom, move fast, bergeraklah dengan cepat karena Hmm. bumi ini bergerak dengan cepat gitu ya. Jadi bergerak cepat, punya mentor tadi, punya bisnis coach yang benar-benar bisa bikin Anda terus cepat naik di sekolah kehidupan ini, next level, next dimension. Nah, kalau sehubungan dengan kita yang lagi ngalamin kesulitan karena pandemi, karena resesi gitu ya, pesan saya sangat simpel. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Hmm. Jadi ingat bahwa kalau ini lagi musim dingin, anggap bumi cuma 2 musim lah ya, musim dingin dan musim panas. Kalau ini musim dingin, bisnis apa yang akan sukses banget pada saat musim panas? Jawaban Coach Yohanes G. Pauli sangat simpel, bisnis yang akan sukses luar biasa di musim panas nanti setelah musim dingin ini berlalu adalah bisnis yang pemilik bisnisnya dan timnya lagi kerja keras sekarang di musim dingin. Hmm. Sehingga begitu musim panas, boom, terbang luar biasa. Jadi kalau Anda tidak kerja keras di musim dingin ini, ya gimana bisa sukses nanti di musim panas, ya. Dan bahkan kadang-kadang kalau kita kerja keras dan kita tentu mengandalkan Tuhan pastinya, bukan kekuatan kita sebagai manusia gitu ya, Exactly. mengandalkan kekuatan Tuhan ya, takwa sama Tuhan gitu. Dan kita lihat nanti bagaimana Tuhan bisa angkat hidup kita, bahkan nggak usah musim panas, musim dingin aja Tuhan akan bikin luar biasa bisnis kita. Artinya semua harus punya rencana ya Coach ya, walaupun saat ini mungkin sedang didera pandemi dengan segala keterbatasan, tapi bukan berarti adalah saat kita memang harus malas-malesan dan tetap ya namanya memang berserah, tapi tidak berarti menyerah pada ketakutan tadi, menyerah pada keterbatasan Berserah tadi. sama Tuhan, berserah yang aktif pastinya. Kita Berserah berserah yang sama aktif Tuhan, tapi kita sambil aktif ya. sambil kerja keras, sambil menyiapkan segala sesuatunya. Coach, terima kasih banyak. 1 jam terakhir adalah 1 jam yang luar biasa buat kita bisa belajar dari Coach Yohanes G. Pauli yang sudah banyak share buat kita tentang bagaimana bisa mempunyai bisnis yang menguntungkan dan juga bisa tetap punya waktu berharga juga dengan melakukannya secara autopilot. Semoga
semoga Detikers semua yang mendengarkan dalam 1 jam ke belakang tadi bisa ambil inspirasi dari obrolan kita tadi. Buat Coach Yohanes, terima kasih banyak udah mau berbagi sama kita. Kapan-kapan kita undang lagi buat ngobrol-ngobrol lagi sama Detikers. Dan juga buat Detikers yang saat ini sedang menjalankan usahanya, semangat terus. Walaupun tadi Coach Yohanes sudah bilang yang namanya musim itu pasti ada timingnya, ada seasonnya. Semoga pandemi segera berlalu dan saat kita menuju pandemi yang akan berlalu segera mungkin ini kita doakan bersama kita semua bisa mempersiapkan supaya bisa terobos ya, melakukan terobosan di musim-musim yang baru nanti. Terima kasih banyak Detikers.